Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Suwandi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau sedikit sharing mengenai bahaya perilaku kriminal gaya baru pada masa pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama bahwasanya secara nasional penyebaran dari virus COVID-19 ini telah menjangkau seluruh provinsi di tanah air. Bahkan hingga saat ini status bencana non-alam dari penyebaran COVID-19 ini sebagai bencana nasional itu belum dinyatakan berakhir. Ya, diantaranya menimbulkan beberapa dampak seperti mendatangkan korban, lalu juga kerugian harta benda, dan juga tentunya penyebaran dari virus COVID-19 ini berimplikasi pada sosial ekonomi yang sangat luas. Nah, sejumlah kejahatan pun menonjol terjadi saat pandemi dari COVID-19 ini. Ya, kebutuhan tinggi ditenggarai turut mempengaruhinya. Belum lagi pada tahun 2020 yang lalu, itu pemerintah membebaskan ribuan narapidana dengan dalih mengurangi resiko penyebaran di dalam sel bui. Nah, justru menurut saya pembebasan para napi ini bisa meningkatkan resiko lain di masyarakat, yakni berupa kejahatan. Nah, para napi itu tidak menutup kemungkinan akan berpotensi untuk mengulangi perbuatan kriminalnya lagi. Nah, selain itu pula, dengan keterbatasan gerak selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini membuat masyarakat banyak yang tak bisa gitu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, itulah yang bisa memicu seseorang untuk melakukan tindak kekerasan dan juga kejahatan. Nah, adapun beberapa kejahatan yang timbul akibat dari COVID-19 ini diantaranya adalah yang pertama, itu mengenai penyebaran berita hoax. Nah, di mana penyebaran berita hoax ini sering terjadi, bahkan kita juga pasti pernah merasakan, entah itu di sosial media ataupun di yang lainnya gitu kan. Lalu yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, KDRT ini karena mayoritas orang itu berada di dalam rumah, keluarga itu berada di dalam rumah, tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya berupa kekerasan dalam rumah tangga. Nah, KDRT ini bisa dilakukan kepada anak-anak ataupun para wanita gitu kan. Dan yang ketiga itu ada kejahatan cyber seperti penipuan online gitu kan, yang secara daring. Nah, namun dari berbagai kejahatan yang timbul tadi yang sudah saya jelaskan, menurut saya itu ada beberapa perilaku kriminal baru yang diuntungkan karena adanya COVID-19 ini. Yakni diantaranya yang pertama, pemalsuan surat rapid test palsu. Nah, mungkin teman-teman semua sudah mengetahuinya gitu ya. Banyak berita-berita yang ditayangkan perihal pemalsuan surat rapid test palsu gitu ya. Lalu yang kedua, pencurian benda-benda berharga dengan dalih menawarkan penyemprotan disinfektan gratis kepada rumah-rumah warga. Nah, justru ini yang sangat krusial gitu ya, dan juga tentunya kita harus hati-hati bahwasannya banyak sekali orang-orang di luar sana atau oknum yang ingin mencuri benda-benda berharga di dalam rumah dengan dalih tadi menawarkan penyemprotan disinfektan gratis gitu kan. Dan yang ketiga, kejahatan baru menurut versi saya, yakni banyaknya berita-berita mengenai penipuan modus pembelian alat medis kesehatan COVID-19. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan atau kita juga dapat menarik hikmah dari semua ini bahwasannya semua masalah yang kita hadapi ini tentu bisa diatasi kalau kita saling bahu-membahu, lalu juga membantu satu sama lain. Dengan semangat kebersamaan itulah yang ada dalam diri kita bisa menghadapi situasi seperti ini. Dan saya juga berpesan kepada
teman-teman yang melihat video saya bahwa situasi sesulit apapun kita itu janganlah kita menghalalkan segala cara gitu, yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang mungkin saja bisa mengakibatkan akibat hukum yang semata-mata untuk memperoleh kepuasan diri saja. Ya, kita percayalah semua teman-teman, kita semua juga terdampak dengan adanya pandemi ini. Saya bisa berpesan merawat harapan dan berpikir positif akan membantu kita untuk lebih bersyukur dan berbahagia, yang pada akhirnya kita semua bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih semangat. Nah, mungkin itu saja sedikit sharing dan juga pembahasan mengenai bentuk-bentuk kriminal gaya baru pada masa pandemi COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.